Kembali lagi di White Shot pemirsa, dan saatnya kita langsung menerima ada penelpon dari Surabaya dengan Ibu Herwin. Selamat siang. Selamat siang. Hai Selamat Ibu, apa siang, kabar? Ibu. Iya, selamat siang Ibu. Iya. Silakan Ibu Herwin, langsung tanya dengan Dokter Yani ya. Gini Ibu. Saya mau tanya, ini kan lagi musim injeksi vitamin C ya Bu ya. Ya, itu vitamin alami apa buatan? Terus aman apa enggak bagi tubuh kita gitu. Oke, itu aja Ibu Herwin. Iya, terima kasih. Terima kasih ya sudah bergabung bersama kami di White Shot. Dan jadi tadi pertanyaannya ada dua. Pertama kan sekarang lagi ngetren tuh yang kalau misalnya kecantikan dengan suntik vitamin C di mana-mana ya. Ada yang murah, mahal, mau kayak gimana tipenya ada. Ibu Herwin tanya, itu alami atau buatan sebenarnya? Kalau dari Dokter Yani sendiri pandangannya bagaimana? Ya, vitamin C sebenarnya yang alami bentuknya itu tidak stabil ya. Jadi vitamin C ini mudah rusak. Misalnya kena panas, kena udara akan teroksidasi, ataupun oleh sinar akan mudah teroksidasi sehingga menjadi rusak. Oleh karena itu dalam produksi vitamin C biasanya dibuat lebih stabil. Salah satu caranya itu dengan diesterifikasi supaya vitamin C menjadi lebih stabil sehingga tidak cepat rusak. Oleh karena itu vitamin C dalam bentuk kemasan ya itu produksi dari pabrik ya, bukan vitamin C alami kemudian diambil untuk dikemas, tapi sudah dimodifikasi untuk supaya lebih stabil bentuknya. Itu aman atau tidak dengan suntik-suntik vitamin C yang saat ini menjadi tren di masyarakat perkotaan? Karena cenderung kaum wanita tuh ingin lebih putih, mungkin kesannya cepat lagi ya, hasilnya cepat kesannya terlihat. putih katanya cantik, jadi semua orang ingin lebih putih. Tapi pada umumnya kita tahu bahwa kita punya warna dasar kulit kita sendiri ya, secara genetik kita punya warna dasar kulit kita sendiri. Jadi tidak mungkin orang yang hitam diberikan apapun juga, terapi apapun menjadi putih. Misalnya orang hitam ingin menjadi orang putih seperti orang Jepang ya, tidak mungkin. Jadi mungkin hanya mungkin pemberian obat-obatan tersebut antara lain vitamin C untuk warna kulitnya lebih cerah. Nah, kita ingin tahu warna kulit dasar kita seperti apa ya, kita bisa lihat di tubuh kita sendiri pada bagian tubuh yang tidak terkena paparan sinar matahari. Makanya bagian tubuh kita yang tertutup oleh pakaian, ya seputih-putihnya kita ya mungkin maksimal segitu gitu ya. Jadi namun dengan kita setiap hari terkena paparan sinar matahari, tentu warna kulit kita bertambah lama bertambah gelap. Nah itu orang yang ingin mencerahkan kembali. Nah, jadi oleh karena itu vitamin C dalam bentuk suntikan memang itu dosisnya cukup tinggi. Namun bila diberikan dalam suntikan di dalam tubuh kita sendiri mempunyai mekanisme ya di dalam setelah mencapai kadar vitamin C di dalam plasma mencapai ambang tertentu, kelebihannya itu akan segera dikeluarkan oleh ginjal melalui saluran kencing. Oleh karena itu kalau diberikan dalam dosis tinggi terus menerus dalam jangka panjang, itu yang dibuang vitamin C kelebihannya itu yang dibuang melalui saluran kencing akan bertambah banyak, bisa mengendap untuk sitrat dan bisa menyebabkan batu di saluran kencing. Oke, baik Dokter Yani, ini kita jangka harus panjang ya. Ini kita harus terima telepon lagi. Ini sudah ada Ibu Mutia dari Medan yang sudah tersambung dengan kami. Halo, selamat siang Ibu Mutia. Selamat siang. Iya, silakan. Gini Dok, saya mau nanya, katanya kalau misalnya suntik vitamin C itu berpengaruh sama ginjal ya Dok, katanya efek sampingnya itu ke ginjal. Kemudian apakah dengan suntik vitamin C itu ada pengaruhnya untuk misalnya ibu-ibu yang punya riwayat tumor payudara atau penyakit lainnya kayak gitu, atau ada efek sampingnya ke penyakit lain nggak gitu? Oke, Baik. Saya pernah datang ke salon kayak gitu, katanya kalau misalnya pengen putih untuk awal seminggu sekali gitu, kemudian selama sebulan itu full selama 4 minggu, kemudian nanti dilanjutkan lagi untuk sebulan sekali untuk bulan keduanya dan bulan ketiganya gitu. Itu kira-kira aman nggak Dok ya? Karena kan kebutuhan vitamin C kan kita nggak tahu seberapa butuhnya gitu. Sip. Terima kasih.
Oke, baik. Terima kita sudah kasih tangkap Bu ya. Mutia dari Medan. Jadi pertanyaannya tadi yang Iya. pertama katanya berpengaruh dengan ginjal. Sudah dijelaskan tadi ya oleh Dokter Yani. Mungkin pada saat Dokter Yani menjelaskan, Mbak Mutianya lagi sibuk menelpon ke sini, jadi kurang menyimak. Tapi mungkin bisa diulas Iya, sedikit lagi bisa kali ya. Apakah dijelaskan memang sedikit. berpengaruh itu vitamin C untuk ginjal kita? Iya, memang pemakaian dalam dosis tinggi karena memang vitamin C itu tidak dapat disimpan oleh tubuh oleh dalam jumlah besar ya, karena sifatnya yang larut dalam air. Jadi biasanya tubuh kita mempunyai deposit ataupun cadangan vitamin C kurang lebih hanya 100 mg per kilogram berat badan. Jadi kalau orang beratnya 60 kilo, kira-kira hanya 6 gram ada di dalam tubuh kita. Jadi kalau diberikan dalam dosis tinggi, kita melewati ambang batas daripada kadar vitamin C di dalam plasma, akan sendirinya dengan sendirinya dibuang oleh ginjal. Nah itu kalau terlalu banyak yang dibuang menyebabkan endapan yang bisa menyebabkan batu ginjal. Oleh karena itu biasanya tidak dianjurkan dosis tinggi dalam waktu yang terlalu lama. Kemudian juga dianjurkan untuk minum air putih yang banyak supaya endapannya itu bisa keluar. Berarti tadi pertanyaan Ibu Mut itu juga mungkin menjawab pertanyaan Ibu Mutia. Pernah datang ke suatu salon, beliau bilang pernah datang ke suatu salon, katanya kalau mau suntik vitamin C seminggu selama 4 minggu berturut-turut setiap minggunya. Nah itu gimana? Ya, Itu apakah Pasti ada bahayanya ya, Dok ya? tergantung dari berapa besar dosis yang diberikan. Pada umumnya sih sampai 2000 mg ya, 2 gram itu katanya masih aman. Tapi yang seperti dikatakan tadi, toh setelah mencapai batas ambang itu, sisanya tetap akan dibuang oleh ginjal. Berpengaruh tidak ke kesehatan yang lain kalau misalnya punya riwayat penyakit lain? Tadi juga ditanyakan misalnya kalau misalnya ada gangguan di payudara, itu berpengaruh tidak? Pengaruhnya hanya pada, karena yang berperan di sini yang ginjal, untuk ekskresinya melalui ginjal, jadi yang paling berpengaruh yaitu pada penyakit ginjal. Jadi kalau orang sudah ada kelainan ginjal tidak dianjurkan, malah dilarang untuk pemberian vitamin C dosis tinggi. Terhadap payudara tidak ada pengaruh langsung, tidak ada ya. Bahkan sekarang ada juga yang mengatakan vitamin C ini mempunyai sifat anti karsinogenik, jadi anti kanker ya. Dalam dosis besar katanya mempunyai efek anti kanker, tapi penelitian lebih lanjut masih diperlukan untuk kepastiannya. Baik, iya menarik sekali ini, apalagi untuk wanita ya, masalah mengenai kecantikan kulit ini. Tapi kita harus break dulu sejenak pemirsa, jangan kemana-mana, White Shot masih akan segera kembali sesaat lagi.